episode Satria Madangkara. Nama saya Abdurrahman. Dan ini istri saya, Laila. Nama saya Harnum, dan ini Mantili, adik kandung Brahma. Dan yang ini Gotawa, suami Mantili. Betapa elok keluarga Brahma. Cantik dan tampan, sebagaimana keluarga bangsawan. Terima kasih atas pujiannya, Nyonya. Namun hati kami tetap bertanya-tanya. Ada maksud apakah Tuan dan Nyonya membawa saya ke sini? Seperti yang telah dituturkan oleh Pak Salim, kedatangan anak bertiga sungguh menarik perhatian kami. Sebab gerak-gerik, cara berbicara, serta cara berpakaian anak bertiga tak lazim bagi kami. Maka lantas pula kami teringat kepada Brahma yang pernah menumpang di kapal kami. Bagaimana, Tuan? Brahma pernah menumpang di kapal Tuan? Ya, benar, Nona Harnum. Dalam pelayaran dari Kukang ke Jambi, Nak Brahma menumpang di kapal saya, menyamar sebagai pembantu juru masak yang bekerja pada Pak Salim. Kakang Brahma ada saja. Ya, sejak semula kami sudah curiga kepadanya, sebab penampilannya agak lain. Lantas dia menuturkan bahwa dia seorang sastrawan yang memperdalam ilmu sastra di Majapahit, dan sekarang hendak pulang ke kampung halamannya di Pagaruyung. Kakang Brahma. Tapi kami kurang percaya, Nak. Meskipun Brahma pandai membuat saja, tapi kami lebih yakin kalau dia seorang pendekar. Dan benar saja, ketika kapal kami dicegat gerombolan bajak laut, hanya seorang diri Brahma berhasil menumpas gerombolan bajak laut itu. Iya. Dan ketika hendak mohon diri, barulah dia berterus terang bahwa dia sudah beristri. Ya, bahkan, maaf, istrinya 2. Benar Nyonya. Istri Brahma 2 orang, saya dan Kanda Dewi Pramita. Tapi beliau tidak ikut, menunggu anak-anak di rumah. Betapa mengharukan. Anda semua bercerai-berai. Ya, begitulah resikonya jadi istri seorang pendekar, Nyonya. Seringkali kami terpisah satu sama lain untuk jangka waktu yang lama dan amat berjauhan. Tapi melihat kesaktian Brahma yang hebat dan keberanian anak bertiga yang gagah perkasa, tentulah segala rintangan dan hambatan akan mudah diatasi. Tidak juga, Tuan. Kami adalah manusia biasa, dan kami pun sering dihinggapi perasaan cemas. Cemas memikirkan keselamatan Kakang Brahma, dan tentu dia juga mencemaskan kami bertiga. Oh, iya, saya mengerti. Jadi, maksud Tuan membawa kami ke sini untuk memberikan keterangan bahwa Kakang Brahma sudah pergi ke Pagaruyung? Iya, benar, Nona Harnum. Kalau begitu, kami akan minta diri untuk segera berangkat ke Pagaruyung. Hari telah larut malam. Sebaiknya besok pagi saja. Saya akan menyediakan sebuah perahu yang baik untuk anak bertiga berlayar ke Dharmasraya. Iya, malam ini beristirahatlah. Kami amat suka berjumpa dengan anak bertiga. Terima kasih atas kebaikan Tuan dan Nyonya. Sungguh tak dinyana sama sekali. Dan juga di luar rencana bahwa kita akan menjadi tamu terhormat Tuan Abdurrahman yang terkaya di Jambi. Rumahnya besar sekali dan mewah, seperti sebuah keraton. Ada pasukan pengawalnya lagi. Kehidupan Tuan Abdurrahman ini mirip dengan kehidupan para putra pangeran di dalam lingkungan keraton. Iya, tapi kita harus tetap waspada, sebab kita belum tahu apa yang sebenarnya terkandung di balik segala kebaikan yang kita terima ini. Siapa tahu ini merupakan sebuah perangkap. Iya, maklum kita berada di negeri orang. Kita belum tahu mana kawan dan mana lawan. Iya, benar. Terutama yang mencurigakan, kenapa Kak Harnum dipisahkan dengan kita? Iya. Sebenarnya kita bertiga satu kamar, bisa kan? Iya. Tapi Kak Harnum kamarnya terpisah. Malam ini kita jangan tidur. Bergantian menjaga keselamatan Kak Harnum. Dan kebetulan Kak Harnum kamarnya ada di seberang kolam itu. Kelihatan dari sini. Iya. Ya, sebab nampaknya Kak Harnumah yang diincar oleh mereka. Buktinya dia sendiri yang dibawa ke sini. Pasti ada maksud tertentu. Jangan-jangan Lasmini ada di sini. Iya. Bersembunyi di rumah Tuan Abdurrahman ini. Lalu akan meringkus Kak Harnum. Iya. Lasmini dengan Tuan Abdurrahman bekerja sama, hendak mencelakakan kita. Boleh coba? Aku obrak-abrik rumah ini. Nah, malam ini kita harus berjaga terus. Iya.
orang berjalan menuju ke kamar Kak Harnum. Perempuan? Iya, seorang perempuan. Ya, untung lubang angin ini besar, sehingga kita dengan leluasa bisa melihat keluar. Nyonya Laila. Iya, benar. Istri Tuan Abdurrahman sedang berjalan terkopo-kopo menuju kamar Kak Harnum. Kita tunggu. Apa yang akan dia perbuat? Baik. Nah, dia berhenti di depan pintu kamar Kak Harnum dan mulai mengetuk pintu. Mau apa dia ya? Entahlah. Nah, pintu kamar Kak Harnum terbuka dan Kak Harnum muncul di ambang pintu. Istri Tuan Abdurrahman itu menutup pintu dengan terburu-buru. Ayo, kita dekati kamar Kak Harnum. Naik ke atas gedung saja. Jangan, nanti dilihat penjaga. Kita duduk-duduk saja di depan pintu kamar itu. Ya, baik. Nyonya Laila, kenapa tiba-tiba memeluk saya dan menangis berseduh-seduh? Ada apa yang terjadi? Maafkan anak saya, Fatimah. Anak Nyonya? Ya, anak saya mencintai Brahma. Siapa anak Nyonya? Fatimah. Mencintai suami saya? Maafkanlah anak saya, Nona Harnum. Fatimah tidak tahu kalau Brahma sudah beristri. Mana sekarang anak Nyonya itu? Kepada Ruyung mencari Brahma. Mencari Kakang Brahma? Ya. Jagat Dewa Batara. Bagaimana bisa begitu? Fatimah tidak tahu kalau Brahma sudah beristri. Saya pun mengetahui Brahma sudah beristri setelah Brahma pergi dan Fatimah pergi pula menyusul Brahma. Apakah Kakang Brahma juga suka kepada Fatimah? Oh, tidak. Saya percaya, sebab Kakang Brahma seorang suami yang imannya teguh. Saya mohon, anak saya tidak diapa-apakan. Saya harus bertemu dengan Fatimah, bukan untuk apa-apa, melainkan untuk menjelaskan bahwa Brahma sudah punya istri. Mudah-mudahan Fatimah mau mengerti. Iya. Sudahlah Nyonya, Nyonya tidak usah cemas. Meskipun kami kaum pendekar yang sudah biasa bertindak keras, tapi justru pada saat begini, jiwa pendekar akan diuji. Sebab saya mengakui bahwa suami saya memang seorang laki-laki yang tampan, sehingga tidak mengherankan banyak gadis-gadis yang terpikat, termasuk Fatimah. Saya tidak marah kepada Fatimah, jadi Nyonya tidak usah takut. Ya, temuilah anak saya. Sadarkanlah dia dan bawa ke sini. Ya, saya akan berusaha. Terima kasih. Inilah sungai Keraton, dan kita akan mengarungi sungai ini sampai ke kerajaan Dharmasaya. Ingat juga ya, kita diberi perahu yang bagus. Ya, Tuan Abdurrahman itu memang baik. Tapi aku kasihan kepadanya. Hah? Sebab Fatimah, anak gadis mereka, jatuh cinta pada Kakang Brahma. Dan sekarang Fatimah pergi ke Dharmasraya, bahkan mungkin terus ke Pagaruyung, menyusul Kakang Brahma. Saya sudah tahu kok. Tahu? Ya, tadi malam saya dan Kakang Butara mendengarkan percakapan Kak Harnum dan Nyonya Laila. Oh iya? Iya, Kak Harnum. Pertamanya kami curiga, jangan-jangan Tuan Abdurrahman bersikap baik terhadap kita. Ada maksud jahat. Kita akan dicepat. Untuk itu saya dan Mantili bergantian berjaga-jaga. Dan kami terkejut ketika dari lubang angin di atas jendela kamar kami melihat Nyonya Laila berjalan menuju ke kamar Kak Harnum. Lantas kami dekati dan mendekam di dekat pintu kamar Kak Harnum. Oh, begitu. Iya. Ya, punya suami ganteng memang kadang-kadang bikin was-was. Di mana-mana ditaksir gadis-gadis. Tapi untunglah Kakang Brahma setia, sehingga tidak sampai makan hati. Kalau Kakang Brahma macam-macam, tidak usah Kak Harnum yang bertindak. Saya sendiri yang akan mendamkat Kakang Brahma. Alah, kau berani sama Kakang Brahma? Tidak. Kak Harnum,
Kearung saat ini sedang diuji. Kita adalah para pendekar pembela kebenaran dan keadilan. Sudah terlalu sering kita bertarung dengan maut. Tapi justru hal yang seperti ini yang paling berat. Sebab kata orang, cinta itu buta. Nah, siapa tahu Fatimah mencintai Kakang Brahma secara membabi buta. Maksudnya? Begini. Meskipun Fatimah sudah tahu bahwa Kakang Brahma sudah punya istri, tapi dia tetap nekat. Istilah kasarnya, apapun yang terjadi, Fatimah tetap ingin jadi istri Kakang Brahma. Kakang Gotawa, kok ini bicara apa? Jangan marah, Rai Mantili. Rai Gotawa benar. Artinya cinta itu memang sangat sakti. Siapapun juga orangnya, kalau sudah kena panah asmara, maka dia akan lunglai, tidak berdaya. Bahkan benar-benar bisa membabi buta. Karena aku pun mengalaminya. Aku tergila-gila kepada Kakang Brahma. Aku mencintai Kakang Brahma dengan tulus. Dan aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku harus jadi istri Kakang Brahma. Padahal waktu itu, Kakang Brahma sudah terpikat kepada Kak Mita. Dengan kelembutannya, dengan kedewasaannya, Ganda Dewi Pramita berhasil mempesona hati Kakang Brahma. Tapi aku tidak peduli. Aku mencintai Brahma, titik. Dan akhirnya, memang aku menjadi istri Kakang Brahma di samping Kanda Dewi Pramita. Nah, inilah yang aku takutkan sekarang. Maksud Kak Hanum, Fatimah akan berbuat seperti itu? Ya, aku bunuh dia. Inilah yang dimaksud oleh Gotawa sebagai sebuah tantangan bagi kita yang berjiwa pendekar. Dalam keadaan apapun, kita tetap dituntut untuk tetap bersikap arif dan bijaksana. Kakang Brahma adalah kakak saya. Saya punya hak untuk melarang Kakang Brahma kawin lagi. Mantili, kau terlalu jauh. Kita tidak sedang membicarakan Kakang Brahma. Sebab Kakang Brahma sudah menjadi seorang yang mumpuni. Jiwanya sudah luhur dan sudah jadi setengah dewa. Kakang Brahma lebih tahu dari kita. Yang kita perbincangkan ialah bagaimana sikap yang akan kita ambil terhadap Fatimah. Kita beri dia pengertian. Kalau dia sadar, itu bagus. Tapi kalau dia membabi buta, apa boleh buat? Terpaksa kita harus bertindak keras. Iya, benar. Memang harus begitu. Tapi dengan catatan, tidak boleh mencelakai Fatimah. Kenapa? Mantili, Fatimah tidak bersalah, apalagi berdosa. Sama sekali tidak. Sebab hak setiap orang untuk jatuh cinta. Jadi kita hanya boleh memberikan pengertian. Kalau dia tetap nekat, akan kita lihat bagaimanakah watak yang sebenarnya pada diri Fatimah itu. Setelah kita memahami watak aslinya, maka kita akan bisa mencari jalan keluar yang baik. Percayalah, tidak ada persoalan yang tidak ada jawabannya. Iya, benar. Meskipun terus terang, aku merasa cemburu pada Fatimah. Bahkan ada rasa tidak senang. Tapi aku akan berusaha mengikis cinta Fatimah dengan cara yang baik. Iya. Ya, Pak Mohan. Kuharap kau tak kecewa. Sebab pedati ini jalannya lambat. Tidak apa, Pak. Biar lambat asal selamat. Iya. Kau sudah pernah ke Pagaruyung? Belum pernah, Pak. Oh, kalau aku sering. 1 tahun kadang-kadang sampai 3 kali. Oh ya? Gawat ini. Ada apa, Pak? Kenapa mendadak berhenti? Dan kuda penarik pedati itu mungkin seperti ketakutan. Ada harimau, Fatimah. Harimau! Saya sudah hafal. Kalau sudah ketakutan, pasti ada harimau. Sekali berdiri di tepi sana itu. Cukup kamu.
Rupanya hari ini kita langkah kanan. Sampai tengah hari, kita sudah dapat ikan banyak dan besar-besar. Iya, nasib lusurlah kita hari ini. Iya, iya. Sudah 2 keranjang penuh ikan kita dapat. Iya, iya. Ada apa, Lakun? Kenapa kau menjerit? Jauh. Jauh. Kemarilah. Tengok kita itu. Apa pula itu? Itu mayat. Belum mati. Tengok nih. Dia tertelungkup di tepi sungai. Dan punggungnya naik turun. Artinya dia masih bernapas ini. Cobalah kita periksa. Ya. Boy, wanita cantik nih kan. Hantu. Hantu? Macam mana ada perempuan cantik tidur di tepi sungai yang sunyi, jauh dari kampung? Kalau bukan hantu. Hantu penunggu sungai ini. Alah, bukan Lakun. Dia bukan hantu. Tengok tuh, pakaiannya robek-robek dan badannya luka-luka. Pasti dia celaka, jatuh ke sungai, lalu hanyut. Ayolah kita angkat, kita bawa ke kampung kita. Jangan. Siapa tahu dia buaya putih penunggu sungai ini. Jangan ganggu dia. Nanti kita pula yang celaka. Alah, tahayul amat kok ini kawan. Tak apalah, aku angkat sendiri. Jangan semua naik. Untuk nanti bawa nih. Ada apa ini? Ramai-ramai. Apa benar si Tadao dan aku dapat ikan besar? Pakcik kepala kampung. Tengoklah Pakcik. Iba hati awak melihat perempuan ini. Coba mundur semua. Mundur. Jangan ribut. Nampaknya perempuan ini sangat menderita. Coba aku tengok sebentar dia. Perempuan ini jelas celaka. Hanyut di sungai. Dan terbentur-bentur kena batu-batuan sungai. Iya, Pakcik. Panggil si Tarif Tamahun. Hei, kalian! Cepatlah ke rumah tabib. Ada apa? Suruh dia kemari. Ya! Bagaimana, Tabib? Ya, obat itu sudah masuk. Mudah-mudahan sebentar lagi dia siuman. Iya. Nah, dia mulai siuman. Siuman. Di mana saya ini? Tenanglah, Encik. Tenang, Encik. Encik ada di rumah saya. Mana Pak Mohan? Mana Pedati? Encik, minumlah Encik, supaya badan Encik jadi segar. Encik, janganlah Encik cemas atau takut. Encik ada di rumah saya. Aman, Encik. Istirahatlah Encik, makan dan minum, lalu Encik tidur. Nanti setelah badan Encik kuat, barulah Encik boleh bercerita yang banyak. Nah, Encik sudah nampak kuat. Silahkan kalau Encik mau bercerita. Nama Encik siapa? Dan asal dari mana, Encik? Namaku Fatimah, asal dari Jambi. Jauh kali, Encik. Ya, aku mau ke Pagaruyung, menumpang pedati Pak Mohan, seorang pedagang rempah-rempah. Tapi di tengah jalan dicegat seekor harimau. Oh iya? Iya, padahal harimau itu tidak apa-apa, hanya berdiri di tepi tebing memandang kami. Tapi kuda penarik pedati ketakutan, lalu kabur melarikan diri. Pak Mohan tidak bisa menguasai kuda yang sangat ketakutan itu. Pedati terus meluncur dan akhirnya terjerumus ke dalam jurang.
lalu saya tidak ingat apa-apa lagi. Oh, begitu kisahnya, Cik. Ya, lalu kenapa saya ada di sini? Ini saya di mana ya? Ini Kampung Limau, Cik. Oh, Kampung Limau? Iya, saya menemukan Encik Fatimah terbaring di tepi sungai Langsat ketika saya dan teman saya sedang menjala ikan, Cik. Oh ya? Iya, benar, Cik. Apakah saya hanyut di sungai? Mungkin begitu, Cik. Pedati yang Encik Fatimah naiki jatuh ke jurang yang ada di bawah sungai itu. Lalu Encik hanyut ke hilir dan terdampar di tepian Kampung Limau ini, Encik. Encik, di manakah Encik waktu terperosok ke dalam jurang itu? Aku tak ingat lagi. Tapi aku ingat ketika dicegat harimau di dekat bukit kecil. Wah, biarlah, Cik. Encik istirahat saja dengan enak di sini, ya. Pedati dan kuda serta Pak Mohan teman Encik itu akan kami carilah, Cik, dengan menyusuri sungai Kemudi. Ya, terima kasih. Banyak pula rotan itu, Bang. Paslah untuk segera dijual. Iya ini. Besok aku tinggal mengambil getah damar dari Kampung Jen. Lusa baru aku berlayar ke Jambi. Iya. Siapa itu, Bang? Di luar ada banyak orang berkuda. Siapa mereka? 10 orang berpakaian seragam membawa senjata dan semuanya menunggang kuda. Mereka tentara kerajaan. Ada apa ya? Ada apa rupanya? Salam. Salam. Benar ini rumahnya Pak Obing? Benar, Tuan. Kau Pak Obing? Oh, Pak Obing. Benar. Benar saya Obing. Ketemu sekarang orangnya. Ampun, Tuan. Saya salah apa? Jangan takut. Mana Putri Fatimah? Putri Fatimah? Iya. Menurut orang di sini, Putri Fatimah pernah tinggal di sini di rumahmu untuk beberapa hari. Maksud Tuan, Encik Fatimah yang dari Jambi? Iya, benar. Putri Tuan Abdurrahman, Tauke terkaya di Jambi. Kaya di Jambi dia. Maaf, Tuan. Boleh saya ikut bicara? Kau istrinya Pak Obing? Benar, Tuan. Ya, bicaralah. Memang benar. Kami pernah menerima Encik Fatimah, seorang dara dari Jambi. Tapi apakah benar Fatimah dia yang Tuan cari? Darah amat belia, parasnya elok, tubuhnya langsing, kulitnya kuning, dan tahi lalat di dagu. Benar dia. Di mana dia sekarang? Sudah berangkat ke kerajaan Pagaruyung, Tuan. Kapan? 4 hari yang lalu. Naik apa dia? Naik pedati. Menumpang pada Pak Mohan, pedagang rotan dan rempah-rempah yang akan berjualan ke Pagaruyung. Baik, akan kami kejar. Tapi awas kalau kalian dia, kalian ditangkap. Kami tidak bohong, Tuan. Sudah. Ya, sudah. Tuan, ya.